sambil kita nunggu Bu Oktanya gabung. Oh halo, ini Bu Oktanya sudah bergabung. Sebentar. Oke. Gabung. Oke, halo Bu Eni, selamat malam buat yang sudah bergabung. Langsung bisa ya. Nah, halo selamat malam Bunda Okta. Nah ini Bunda Oktanya udah bergabung. Bunda Okta saya perkenalkan dulu ya. Bunda Okta ini seorang psikolog ya, psikolog klinis anak ya, khususnya di bidang anak ya. Betul ya Bu Okta ya? Anak dan remaja. Anak dan remaja, oh ya anak dan remaja. Nah, nanti kita akan 30 menit ke depan ya. Terima kasih Bu Okta untuk waktunya malam hari ini bisa ngobrol bareng ya di acara obat yaitu ngobrol bareng sahabat-sahabat Dika. Nah, apa kabar ini Bu Okta? Alhamdulillah kami sehat dengan kabar Kak Dika. Oh iya, alhamdulillah ya. Nah, ini sudah mulai banyak yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Terima kasih buat semua yang bergabung. Nah, malam ini tema kita adalah bagaimana sih ya supaya tetap sabar dan happy mendampingi anak belajar di rumah. Karena kita tahu ya sekarang ini kan masa pandemi, terjadi perubahan yang luar biasa dari anak yang tadinya belajar di sekolah harus belajar di rumah. Nah, banyak orang tua yang mulai juga mulai stres nih menghadapi gimana anak biasanya bad mood, nggak mau belajar gitu ya Bunda ya. Nah kita mau belajar nih dari Bunda Okta. Bagaimana sih Bun tips-tips gitu ya supaya ini para mami-mami gitu atau orang tua yang di rumah mendampingi anak itu tidak mudah marah, lebih happy gitu, dan anak juga ketika orang tuanya happy dan sabar kan anak juga belajar di rumah jadi lebih happy. Kalau dari Bunda apa nih tips-tips yang bisa disampaikan untuk para sahabat Dika? Oke, terima kasih. Suara saya jelas nggak? Jelas. Baik. Sebenarnya mohon maaf, saya telat sedikit karena tadi baru pulang praktek. Gak apa-apa. Kamu belum telat kok. Oke. Oke. Terima kasih tuh. Ya. Saya izin pakai masker ya karena saya baru Iya, boleh. ada orang sekitar gitu. Oke, Ya, jadi baik. begini. Pandemi saat ini, kita udah 1 tahun melewati pandemi ya. 1 tahun melewati pandemi tidak menyenangkan baik untuk orang tua maupun bagi anak, tapi khususnya ini anak. Jangankan anak remaja, anak saja mereka tuh mengalami stres loh di rumah berlama-lama. Pahami mereka, pahami apa yang muncul yang tadinya mereka misalkan namanya juga anak-anak. Ini saya bicara anak-anak dulu ya. Saya bicara anak-anak dulu, di mana anak-anak kita lihat anak-anak PAUD yang terbiasa mereka beraktivitas, bermain dan belajar. Mereka beraktivitas dengan guru. Mereka bisa mengekspresikan olah tubuh mereka, bisa mengekspresikan emosi mereka. Mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman dengan bermain di sekolah. Nah, tiba-tiba di rumah dengan keterbatasan, dengan online, hanya dengan handphone atau mungkin dengan gawai ya, dengan gawai gitu kan. Itu kan sentuhan psikologisnya kan nggak dapet. Iya, betul. Learning atau belajar itu kan sebuah sentuhan psikologis. Sentuhan psikologi dari mana? Ya dari guru ke anak, dari anak ke peer atau temannya, dan dari orang tua ke anak juga. Ini nggak mungkin kita putuskan. Artinya apa? Nggak mungkin kita melepas seutuhnya kondisi anak kita kepada guru, ya kan? Tapi kita juga perlu campur tangan. Tapi bagaimana untuk yang anak-anak? Ini saya bicara anak dulu. Yang pertama, pastikan bahwa kita pahami dulu bagaimana ekspresi yang mereka timbulkan. Sama halnya dengan anak remaja juga sih. Kalau untuk anak remaja, karena lebih paham mereka terhadap tugasnya, misalkan tugasnya, oke, saya harus ngapain, oke, saya udah cukup sama guru,
di sini orang tua lebih kontrolnya. Kontrolnya adalah mereka lihat dari hari Senin sampai hari Jumat, apakah kamu ada sekolah online atau tidak. Itu kita juga tetap kontrol. Artinya apa? Jangan kita bablas percaya saja sama mereka. Karena begini, kalau kita percaya terhadap anak kita yang sudah remaja, saya jamin yang terjadi adalah bukan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka, tapi mereka bermain bawahnya, gitu loh. Yang terjadi gitu. Nah, gitu ya. Saat ini sentuhan psikologisnya yang memang mereka mendapatkan masih minim, sehingga guru, orang tua harus sama-sama mensinergikan diri untuk bisa membantu anak dalam pembelajaran di masa pandemi. Begitu Kak Dika. Oh gitu. Jadi harus ada sinergi dan harus ada kontrol dari orang tua ya. Pastinya. Kalau untuk ke anak ya. Maksudnya kalau untuk anak-anak kecil itu kan mulai misalnya tadi kan bosen, perlu sentuhan psikologis kan, anak-anak mulai kadang ketika diajak suruh belajar, namanya anak kecil kan sudah nggak mau gitu kan, sudah capek gitu. Bagaimana nih Bun cara menghadapi anak-anak kalau maksudnya di bawah usia remaja ya, masih usia anak-anak mungkin SD, PAUD kayak gitu kan. Bagaimana untuk mereka tetap bisa happy nih belajar di rumah, orang tua juga jadi mendampinginya itu apa ya, juga happy juga gitu, karena kan juga menghadapi anak usia segitu kan pengennya juga main ketemu temen kan. Nah sekarang harus itu bagaimana nih orang tua, kiat-kiat untuk para mama gitu ya, mungkin orang tua yang menghadapi anak yang masih di usia PAUD atau SD gitu, yang suka kadang malas belajar, nggak mau, mogok gitu kan, banyak juga seperti itu Bun. Gimana Bun? Prinsipnya sama antara anak PAUD maupun dengan anak SMA. Artinya kontrol ada di orang tua. Gitu. Kontrol ada di orang tua. Nah, untuk anak-anak, kita bicara tentang anak-anak sekarang ya. Anak PAUD itu kan otomatis mereka sudah mengembangkan pengalaman-pengalaman mereka terhadap lingkungan. Dari pengalaman-pengalaman itu mereka akan berkembang. Apa contoh pengalamannya? Mereka bermain, itu pengalaman untuk meningkatkan aspek bahasa, meningkatkan aspek motorik dengan bergerak, meningkatkan aspek sosial, meningkatkan aspek emosinya secara tepat. Dengan kegiatan bermain, itu 4 aspek yang sebutkan tadi, itu akan berkembang secara naturalis dengan adanya kontrol dari guru gitu. Nah, ketika si anak berarti itu ya gimana? Lanjutkan dulu Bun. Ya, dilanjutkan dulu Bun, monggo. Ketika berada di sekolah, berarti kan guru tinggal kontrol dan guru komunikasikan hasil apa yang mereka dapat. Nah, kalau di mau tidak mau, yang bekerja keras itu bukan hanya guru saja, orang tua juga iya. Meskipun kan menyadari ngerti masa tugas sekolah, saya juga harus lakukan ini. Kembali lagi, fitrahnya kita sebagai orang tua kan sebenarnya membantu anak. Fitrahnya kita sebagai orang tua membantu anak bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Contoh misalkan orang tua yang kondisi, kembali lagi orang tua bekerja, kita menyalahkan orang tua bekerja ya. Karena saya sekali ibu bekerja ataupun ayah bekerja itu pasti ada sebuah kebutuhan kalau kita bicara dalam psikologi ya. Individu itu kan masih memiliki kebutuhan 7. Ada nanti bisa dicari teori Maslow, ada kebutuhan teori Maslow ya. Nah, itu kan pastilah ya, dengan bekerja itu kan kita mendapatkan hal itu, kan? Nah, anak juga harus kita backup gitu. Bekerjalah, namun jika kita pulang sampai sore, kita harus ada salah satu tim atau mungkin salah satu mungkin guru les gitu kan, atau mungkin orang-orang di sekitar kita kayak misalkan asisten rumah tangga atau mungkin eyang atau mungkin tante gitu kan, yang bisa kontrol anak kita di rumah terhadap tugas yang mereka selesaikan. Namun dengan catatan, 1, kontrol, 2, kebutuhan bahan dalam pembelajaran sudah kita siapkan. Lalu kita komunikasikan dengan guru. Kalau kita nggak melakukan hal itu, yang anak semakin stres, kita pun semakin stres. Karena apa? Kita nggak tahu nih apa
butuhkan. Yang ada kita taunya kok gini sih, kok gini. Akhirnya kita hanya mendapatkan hal-hal negatifnya saja. Tidak mendapatkan mana yang harusnya yang kurang ini kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Gitu. Nah, dengan adanya tim antara orang tua, orang sekitar rumah, itu membantu anak kita tetap menjalankan aktivitasnya dan pastinya ya Kadika ada naik turun ketika dia menghadapi situasi-situasi ini pasti ada naik turunnya ya. Mungkin tinggal bagaimana kita melakukan sebuah trial error terhadap situasi-situasi ini dengan komunikasi bersama anak kita. Remaja gampang gitu. Artinya remaja ini kita bisa melakukan komunikasi karena pembentukan dalam berpikir itu sudah lebih kompleks. Nah, anak-anak, ya kan? Anak-anak, sama kita ajak dia berkomunikasi, kita ajak dia bertukar pikiran, kita ajak dia sharing apa yang harus dilakukan. Begitu tadi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bunda. Jadi intinya orang tua harus siap bekerja sama dengan guru, terus kemudian membangun komunikasi dengan anak ya, sharing, trial error juga ya Bun. Nggak bisa ada satu rumus pasti. Kalau begini jadi happy, sabar nggak ya. Jadi tetap ada trial errornya. Kemudian yang penting membangun komunikasi ya. Sebentar ya Bun, saya nyapa dulu mungkin yang baru bergabung. Terima kasih, selamat malam yang baru bergabung. Boleh mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bunda Okta ya. Kalau ada yang tanyakan tentang apa selama tentang pendampingan ya anak belajar di rumah selama pandemi ini. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Silakan bisa dijawab langsung oleh Bunda Okta. Kalau belum berarti begini Bun. Kalau bagaimana nih? Misalnya kan ada ini ya beberapa yang kemarin juga DM saya gitu ya. Ya saya ini kalau ngajarin anak nih karena kan biasanya ya misalnya punya anak itu berjaraknya deket ya Bun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, kemudian 5 tahun, itu kan anaknya masih deket-deket sekali. Dan kan misalnya kakaknya belajar gitu ya, kakaknya belajar terus masih harus ngurusin adiknya, jadi akhirnya kan nggak bisa fokus nih ke kakaknya. Ketika kakaknya mulai belajarnya nggak bagus, mulai misalnya kayak malas belajar, mogok gitu. Bagaimana nih tips buat para bunda yang mengalami misalnya anaknya masih kecil-kecil, kemudian jadi kan ketika harusnya bisa sabar menjalin komunikasi dengan anak gitu, tapi kan jatuhnya jadi anak dimarahin gitu, jadi anaknya jadi makin nggak mau belajar. Itu gimana Bun tipsnya nih buat bunda-bunda yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya, dengan jarak anak yang dekat, kemudian kakaknya harus belajar ngurusin adiknya, jadi dia akhirnya nggak bisa sabar gitu, jadi jatuhnya marah-marah. Gimana Bun? Yang pertama ya halo bahwa anak kita harus latih dengan namanya kemandirian. Kemandirian. Artinya kemandirian adalah ketika dia sudah menjalankan ini tugas muka, kita giring dia untuk membantu menghadapi tugasnya. Lalu bagaimana kalau misalkan jaraknya deket-deket nih, ya kan? Kan bilang aku banget Bun. Iya. Ya kan juga anak saya kan 1 6 1 3 tahun. Jadi kalau kakaknya mau video callan atau video call, ada Zoom meeting gitu Zoom, ya. Zoom meeting gitu dengan gurunya di sekolah, itu kan juga otomatis mau tidak mau adiknya mengganggu, ya kan? Iya, betul. Itu banyak terjadi ya Bun ya. Yang saya lakukan adalah saya libatkan adiknya untuk ikut bersama kakaknya. Oh, ikut malah nggak apa-apa ya Bun ikut ya? Oh gitu ya. Anak saya masih TK nih, anak saya masih TK. Tapi ya kan, media yang saya siapkan yang diminta sama sekolah apa nih untuk hari ini kita melakukan kegiatan, kan sudah saya siapkan. Yang saya siapkan 2, 1 buat kakak, 1 buat adik. Oh gitu ya. Lalu nanti dengan video call-nya, dengan Zoom meeting-nya bersama teman-teman. Saya bersama adiknya. Gitu. Saya bekerja. Terus gimana dong? Otomatis mau tidak mau kan dengan tanggung jawab saya dalam bekerja kan? Saya minta tolong orang atau mungkin orang sekitar rumah saya, karena kebetulan saya ada asisten untuk membantu dalam menjaga anak-anak saya. Jadi saya
ajari ke asisten saya. Mendelegasikan ya. Ya, saya mengajari ke asisten saya bagaimana untuk menghadapi si adik sama si kakak. Jadi kalau nggak saya atau asisten saya itu artinya adalah yang menjaga anak saya, kita berada di tengah. Jadi kita bisa menyimak adiknya, bisa menyimak kakaknya. Karena kakaknya kan fokus ke Zoom meeting-nya. Saya bermain sama adiknya, saya mengarahkan ke adiknya. Gitu ya Bun ya. Ya, jadi bagaimana pintar-pintar kita melihat situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada masa pandemi ini jadinya kan anak-anak untuk rasa percaya diri gitu kurang ya, kan? Kurang ya. Kurang kan? Sadari bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak mungkin individual. Dari anak ini tentang bersosialisasi. Tetapi aktivitas dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, gitu kan. Dan kita boleh kok dia bermain sepeda, kita dampingi saat bermain sepeda. Dia berinteraksi dengan orang, tapi tetap kita sudah apa namanya? Kita sudah memperkuat dengan informasi sebelum keluar. Jadi kakak nanti boleh keluar, tapi tidak deket-deket dulu sama orang ya. Kakak tahu lagi nggak boleh deket. Jadi bagaimana pintar-pintar kita untuk menjelaskan ke anak kita transferkan informasi ke anak kita agar dia paham maksud kita. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih. Ya. Oke, saya bacakan dulu ya Bun ya. Oke, tapi kalau adiknya dua mengganggu, gimana? Adiknya minta perhatian jadi tidak bisa diam. Kakaknya kalau tidak diperhatikan tidak mau belajar, sedangkan mamanya tanpa ART Bun, jadi tanpa suster sendiri ya. Auto jadi singa Bun, katanya jadi auto jadi singa nih Bun. Gimana nih Bun? Gimana kalau nggak ada ART? Kok tadi kan Bunda mungkin bekerja ada ART ya bisa mendelegasikan. Nah ini kondisinya adiknya juga minta diperhatikan, kakaknya juga kalau nggak diperhatikan nggak mau belajar nih. Gimana Bun? Jadi kondisi memang ibu harus strong ya. Kata harus strong ya. Iya. Harus bakoh gitu kan. Kembali lagi ya saya kata. Ya. Kita sebagai ibu kita jangan menyalahkan diri kita dan juga kita bagaimana jangan sampai kita mentransferkan emosi negatif kepada anak kita kan gitu. Iya. Manusia tanpa kita sadari kadang ada kelepasan. Tapi ingat ketika ada kelepasan itu jangan lupa untuk selalu minta maaf kepada anak kita. Tapi kembali lagi, sedikit-sedikit minta maaf melakukan hal negatif ke anak minta maaf itu jangan nanti menjadi habit yang nggak baik gitu ya. Tetap ada rem dan gitu ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa situasi ini bukan kita sendiri yang hadapi, semua banyak yang hadapi. Yang kedua, karena kakak yang sedang sekolah bahkan adiknya masih kecil-kecil juga, kita harus berkomunikasi dengan guru sebaiknya bagaimana ya anak saya kondisinya apa di rumah. Misalkan ada anak yang mau nih nerima pegang handphone atau gawainya untuk belajar bersama tanpa harus ibunya fokus ke dia. Nah saya yakin kita komunikasi dengan guru kelas akan mencari sebuah sebuah cara atau trik untuk bisa mengalihkan perhatian si anak kita ke handphone atau ke gawainya. Tetap kita komunikasi dengan dengan guru. Kita nggak boleh sendiri. Kalau kita sendiri kita stres. Kita manusia. Gitu ya. Kita manusia. Jadi kita harus komunikasikan dengan guru mengenai kondisi anak kita dan kita di rumah. Dan saya yakin sekali kita komunikasikan, guru itu akan memahami apa yang terjadi pada diri kita. Kalau guru nggak bisa memahami, ngeri banget nih, si guru punya anak apa enggak nih? Jadi kita ngomong kayak gitu kan. Nah, yang kedua, ayah libatkan. Ayah libatkan ayah ya. Nah, untuk membantu kita dalam membantu menyelesaikan tugas anak. Artinya mendampingi dia dalam menyelesaikan menuntaskan PR-nya misalkan atau tugasnya. Nah, sekarang kalau saya mungkin masa pandemi tugas memang kalau untuk anak SD kelas 3 ke atas ya, SMP, SMA itu tugasnya banyak ya, tugasnya kan banyak. Tapi
TK itu kan tugas atau kelas 1 kelas 2 itu kan tugasnya nggak tahu kalau sekolah yang lain, tapi kalau sekolah anak saya tugasnya itu hanya sekedar tugas yang ada ketika mereka sedang nge-zoom aja gitu. Nah, Oke, Bun. kantor Iya, ya, gimana? terima kasih, Bun. Kenapa? Kalau pas ayahnya di kantor bagaimana? Sampaikan kepada guru. Saya bisa tugas sesuai dengan kondisi saya. Sesuai dengan kondisi kan saya kelonggaran waktu untuk bisa dampingin anak saya, dan suami saya bisa dampingin anak saya menyelesaikan tugas. Oke, gitu ya. Jadi Itu nggak gampang. Menjadi ibu rumah tangga itu juga nggak gampang loh. Sangat luar biasa ibu rumah tangga. Tugasnya sangat luar biasa. iya. Iya, sangat luar biasa ya. Oke, jadi intinya tidak boleh sendirian ya, Bun. Kita harus misalnya kalau memang ada suami ya bantu suami ya. Memang kalau anak sudah bisa didelegasikan, maksudnya sudah bisa kasih pengertian ya, anak minta kita bantu kita juga ya, Bu, buat karena kan masih ada adik-adiknya gitu ya, Bun ya. Intinya tidak boleh menghadapi semua sendiri, bisa dikomunikasikan dengan guru misalnya. Gimana nih, Bun? Tugasnya ke anak saya suami saya baru datangnya jam segini, kalau nanti ngumpulin tugasnya mungkin kan bisa ada solusinya ya, maksudnya gitu ya Bunda ya, maksudnya kita komunikasikan dengan gurunya supaya dapat solusi, fokus ke solusi gitu ya Bun ya. Misalkan nih, Betul ya. ini kan ada salah satu ibu mengatakan kelas 1 tugasnya banyak banget sampai anaknya malas kan siap dikasih tugas. Iya. Sampaikan pada guru bahwa situasi setiap orang tua menghadapi di rumah itu berbeda-beda, khususnya karena memiliki adik, gitu kan. Yang kecil-kecil ya. Berilah kelonggaran bagaimana untuk saya membantu anak saya mengumpulkan tugas di hari ayahnya, bisa membantu untuk mengumpulkan tugasnya, misalkan di hari Sabtu, gitu. Iya, ya. Jadi jika misalkan guru tidak memberikan kelonggaran atau guru itu sakleknya ini dan harus tanggal sekian jam sekian, maaf, berarti dia membentuk si anak ini sebagai robot bukan manusia. Padahal gitu. pendidik dan mendidik itu kan sebenarnya kan bagaimana kita bisa memanusiakan anak-anak didik kita. Memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia. Sekolah itu kan bagaimana anak kelas 1 loh, ini masa transisi loh dari TK ke SD. Otomatis kan ketika kita memberikan tugas yang banyak seperti kelas 3 SD itu tidak mungkin. Ini masa transisi. Maka pastikan ke guru. Itu saran saya. Oke, terima kasih Bun ya. Ya memang, tapi memang beberapa misalnya ini ya kayak mungkin Bunda Putri ini kan mungkin sekolah swasta itu kadang gitu Bun, kelas 1 pun saya memang lihat sendiri ya tugasnya itu banyak banget. Kok kelas 1 udah segitu tugasnya gitu ya. Ya mungkin memang solusinya adalah berkomunikasi dengan pihak sekolah ya Bun ya. Karena kan memang kondisi setiap keluarga beda ya. Jadi intinya kita nggak bisa hadapi sendiri lah. Kalau kita hadapi sendiri pasti stres gitu ya. Terima kasih Bu untuk sarannya ya, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita karena Bunda Okta juga baru pulang dari praktek ya, pasti capek gitu ya. Kita mungkin ada, kalau mau ada pertanyaan boleh satu kali lagi. Kalau tidak mungkin kita akan, mungkin saya mau minta Bunda Okta buat kasih nih satu pesan terakhir ya, mungkin buat para mama gitu ya, para orang tua lah, nggak cuma mama, bisa ayah, bisa ibu gitu ya, supaya ya bisa ini tadi ya, supaya bagaimana mengemas pendampingan belajar anak di masa pandemi ini supaya anaknya juga happy, orang tuanya juga bisa tetap sabar dan juga happy. Mungkin ada satu pesan terakhir gitu ya, maksudnya untuk semuanya ya, buat yang mendengarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sadari bahwa situasi ini bukan kita sendiri, banyak yang mengalami hal ini. Sadari akan situasi dan segera kita mencari solusi. Yang kedua, tetaplah kita mencari me time buat diri kita sendiri. Buat ibu-ibu butuh me time. Me time itu bukan me time itu kan bukan berarti harus pergi jalan-jalan ke mall, ke salon. Dengan tidur aja itu me time loh. Apalagi gitu ya, di yoga atau mungkin bisa olahraga. Nah, itu kan me time sebenarnya. Nah, harus mencari situasi dengan harus me time.
Lalu yang ketiga itu ya, Kak Dika, mungkin suatu saat nanti Kak Dika bisa membahas tentang namanya mindfulness ya. Oh, Bagus banget nih buat mindfulness. para ibu. Oke. Ya, bagus Oke, banget. mungkin nanti di next itu ya, next obat kita bahas tentang mindfulness ya, Bun. Oke, itu ya. Oke, boleh. Artinya mindfulness Oke. adalah mungkin sedikit saja penjelasan saya secara sederhana. Pada sadari kejadian saat ini, pahami kejadian saat ini, lalu berusaha untuk mencari solusi dan memaafkan situasi-situasi. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita bisa stres sendiri. Stresor semakin tinggi, kita semakin tidak baik secara kesehatan mental kita. Begitu. Oke, gitu. Terima kasih Bunda untuk semua tipsnya dan obrolannya malam hari ini sangat bermanfaat. Saya percaya ini juga sangat bermanfaat buat para bunda gitu ya, karena memang ini banyak dialami oleh bunda-bunda yang sedang mendampingi anaknya ya di masa pandemi ini. Dan saya percaya ini sangat bermanfaat. Yang saya juga terima kasih buat semua yang sudah bergabung, sudah hadir di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bunda Okta buat waktunya, sangat bermanfaat sekali obrolan kita malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih Bunda. Selamat malam. Malam. Dadah. Ya, malam. Dadah. Oke. Ya, gitu kita obrolan kita dengan Bunda Okta semoga bermanfaat, terutama buat para orang tua ya, dan terutama buat para bunda. Ya tadi ada 3 ya tadi yang disampaikan ya, kita memang harus sadari ya, kita nggak bisa sendiri juga, perlu me time buat ibu-ibu gitu ya, dan mindfulness artinya kita sadar penuh dengan apa yang kita hadapi saat ini, detik ini kita menyadari dengan penuh, dan memang segala sesuatunya itu hanya perlu yang namanya penerimaan, karena dengan menerima kita akan lebih mudah ikhlas, dengan ikhlas kita akan lebih mudah bersyukur, dan dengan kita lebih mudah bersyukur, hidup kita akan jadi jauh lebih ringan, kita menjalani segala sesuatu akan jadi jauh lebih bahagia, lebih bisa menghadapi segala sesuatunya, dan kita lebih bisa fokus kepada solusi. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih tadi dari yang sudah hadir dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya pamit undur diri, selamat